udara dingin yang menyembur dari pendingin ruangan sentral Hotel Bintang 5 ini seketika menusuk pori-pori kulitku. Begitu aku melangkah melewati pintu kaca otomatis yang besar, wangi bunga sedap malam yang dipadukan dengan aroma parfum mahal yang menyengat, langsung memenuhi rongga hidungku, menciptakan sensasi kemewahan yang begitu asing. Di hadapanku, terbentang lorong luas berlantaikan marmer putih yang begitu bersih, hingga aku bisa melihat bayangan tubuhku sendiri terpantul di sana. Bayangan seorang wanita sederhana yang tampak begitu kecil dan kusam di tengah kemegahan pesta ini. Tanganku tanpa sadar meremas ujung tas tangan kecil berwarna hitam yang kulit sintetisnya mulai mengelupas di bagian sudut. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena kebahagiaan yang meluap-luap, melainkan karena rasa cemas yang mendadak mencekik leherku. Aku menunduk sebentar, menatap penampilanku. Gamis batik bermotif parang berwarna coklat tua yang kukenakan ini memang bersih, dan sudah kusetrika serapih mungkin. Namun aku tak bisa memungkiri bahwa kain katunnya sudah mulai menipis karena termakan usia. Warnanya pun tak lagi pekat, sedikit memudar di bagian lengan karena sering dijemur di bawah terik matahari. Kerudung instan berwarna krem yang menutupi kepalaku juga sederhana, tanpa manik-manik atau hiasan berkilau seperti yang biasa dikenakan ibu-ibu pejabat di televisi. Bismillah, bisikku pelan, mencoba menguatkan hati. Niatmu baik, Siti. Kamu datang untuk mendoakan Rani, adik iparmu satu-satunya. Aku kembali mengangkat wajah, memberanikan diri melangkah masuk lebih dalam ke A1 Grand Ballroom. A1 yang pintunya terbuka lebar. Suara alunan musik orkestra yang lembut terdengar mengalun elegan, berpadu dengan dengung percakapan ratusan tamu undangan. Cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung di lenggit-lenggit membiaskan sinar keemasan, membuat segalanya tampak berkilauan. Gaun-gaun pesta berbahan sutra, kebaya modern penuh payet, serta jas-jas mahal tampak berlalu lalang di sekitarku. Seketika itu juga, aku merasa seperti sebutir kerikil yang tersesat di antara tumpukan berlian. Beberapa tamu yang berpapasan denganku sontak menghentikan percakapan mereka. Mata mereka yang terbingkai riasan tebal dan bulu mata palsu lentik menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan itu bukan tatapan ramah tamah, melainkan tatapan menyelidik yang penuh tanda tanya, seolah-olah sedang menakar harga pakaian yang kumenakan. Itu siapa? Tamu undangan atau bagian ke-1 cleaning service? Ke-1 yang nyasar? Sam, telingaku menangkap bisikan seorang wanita bergaun merah marun yang berdiri tak jauh dari meja penerima tamu. Teman bicaranya, seorang wanita yang memegang gelas tinggi berisi minuman berwarna oranye, tertawa kecil sambil menutup mulutnya dengan tangan yang dihiasi cincin berlian besar. Mungkin kerabat dari kampung kali, Jeng. Kasihan ya, ngerusak pemandangan, sahut temannya dengan nada yang dibuat buit prihatin, namun matanya memancarkan ejekan yang tajam. Dadaku terasa nyeri, seperti ada jarum halus yang menusuk ulu hati. Panas rasanya wajahku mendengar komentar itu. Ingin rasanya aku berbalik badan dan lari keluar, pulang ke rumah kontrakanku yang sempit namun damai. Namun, aku teringat Mas Bayu, suamiku kakak kandung Rani yang saat ini sedang bekerja di luar pulau dan tidak bisa hadir. Ia menitipkan pesan agar aku mewakilinya, agar aku memastikan Rani merasa didukung di hari bahagianya. Demi Mas Bayu, aku harus menahan rasa malu ini. Aku harus tetap tersenyum. Aku menarik napas panjang, mencoba mengabaikan tatapan-tatapan merendahkan itu. Dengan langkah yang kuusahakan tetap tegap, meski kakiku gemetar di dalam sandal hak rendahku yang sudah lama tak dipakai. Aku berjalan menuju pelaminan yang megah di ujung ruangan. Di sana, di atas panggung yang dihiasi ribuan bunga mawar putih dan melati, Rani berdiri bersanding dengan suaminya, Doni. Rani tampak begitu cantik, nyaris tak kenali. Kebaya putih panjang berekor yang ia kenakan dipenuhi kristal Swarovski yang memantulkan cahaya setiap kali ia bergerak. Mahkota kecil di atas kepalanya membuatnya terlihat seperti seorang putri raja. Senyumnya merekah lebar, menyalami tamu-tamu VIP yang datang silih berganti. Ia tertawa renyah, terlihat begitu bahagia, begitu sempurna. Aku ikut mengantre di barisan tamu yang hendak bersalaman. Semakin dekat giliranku, semakin keringat dingin membasahi telapak tanganku. Di depanku, ada sekelompok ibu-ibu sosialita mungkin teman arisan ibu mertua Doniang, sedang sipiko-sipiki dengan heboh. Aduh, Rani cantik banget. Pangling tante lihatnya, seru salah satu dari mereka. Iya dong tante, terima kasih ya sudah datang, jawab Rani dengan suara manja yang ceria. Lalu, tibalah giliranku.
Jarak kami hanya terpisah 1 langkah. Aku melangkah maju. Senyum tulus sudah kusiapkan di bibirku. Mataku berkokek-kokok karena haru melihat adik iparku akhirnya menemukan jodohnya. Selamat ya, Ron. Ucapku lembut sambil mengulurkan tangan. Waktu seakan berhenti berputar. Senyum yang tadi merekah indah di wajah Rani seketika lenyap. Seolah dihapus paksa oleh tangan tak kasat mata. Wajahnya yang berseri-seri berubah tegang, kaku, dan dingin. Matanya yang tadi berbinar kini membola. Menatapku dengan sorot yang sulit kulukiskan campuran antara kaget, jijik dan marah. Ia tidak segera menyambut uluran tanganku. Ia justru mematung, membiarkan tanganku menggantung di udara, menjadi tontonan orang-orang di sekitarnya. Suasana di sekitar pelaminan mendadak terasa senyap bagiku. Meski musik masih mengalun, aku bisa merasakan tatapan tajam dari keluarga besan orang tua Doni yang berdiri di sebelah Rani, ibu mertua Doni. Seorang wanita parubaya dengan sanggul tinggi dan kebaya emas yang menyilaukan, menatapku dengan alis berkerut dalam. Ia kemudian menyenggol lengan Rani pelan. Berbisik cukup keras, hingga aku bisa mendengarnya. Rani, itu siapa? Kok penampilannya lusuh sekali? Apa itu kerabatmu? Tanyanya dengan nada tidak suka, hidungnya sedikit mengernyit, seolah mencium bau tidak sedap dariku. Wajah Rani memerah padam, bukan merah karena malu tersipu, tapi merah karena menahan amarah. Dengan gerakan cepat dan kasar, ia menyambar tanganku. Bukan untuk bersalaman, tapi meremasnya dengan kuku-kuku panjangnya yang dihias ke satu nail art, ke satu rumit. Cengkramannya menyakitkan. Mbak Siti? Desis Rani. Suaranya rendah, tertahan di tenggorokan. Namun getaran kemarahannya begitu jelas. Kenapa Mbak datang ke sini dengan baju seperti ini? Aku terperangah. Aku mencoba menarik tanganku yang sakit, tapi Rani menahannya. Ron, ini baju terbaik yang Mbak punya. Mas Bayu nitip salam. Aku nggak butuh salam Mas Bayu. Kalau wakilnya bikin malu aku, potong Rani cepat. Matanya melirik gelisah ke arah tuenmen sosialitanya yang mulai berbisik-bisik di bawah panggung. Mbak lihat sekeliling. Lihat tamu-tamu Mas Doni. Mereka semua orang terpandang, pejabat, pengusaha. Mbak datang pakai batik pasar dan kerudung murahan kayak gini. Mbak mau mempermalukan aku di depan keluarga mertuaku. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibir adik iparku. Tajam dan tanpa ampun. Menghunjam tepat ke jantungku. Aku terpaku. Lidahku keluh. Aku tidak menyangka sambutan yang kuterima akan sekejam ini. Aku tahu aku tidak kaya. Aku tahu penampilanku sederhana. Tapi aku adalah kakaknya. Istri dari kakak kandungnya yang membiayai kuliahnya dulu. Apakah selembar kain batik tua ini menghapus semua ikatan persaudaraan itu? Rani, maaf, suaraku bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Mbak, enggak bermaksud. Mbak cuma ingin mendoakanmu. Doni, suami Rani, hanya melirik sekilas, lalu membuang muka. Pura-pura sibuk membenarkan kancing jasnya, enggan terlibat, atau bahkan sekadar menyapaku. Sementara ibu mertua Doni kini menatapku dengan pandangan mengusir yang terang-terangan. Ron, selesaikan. Jangan sampai antrean macet. Nanti Pak Wali Kota mau datang. Ujar ibu mertua Doni dengan nada ketus. Mendengar nama Pak Wali Kota, kepanikan melanda wajah Rani. Ia melepaskan cengkeramannya dari tanganku, seolah tanganku adalah bara api. Ia menatapku dari atas ke bawah sekali lagi, dengan tatapan yang membuatku merasa lebih rendah dari debu di lantai marmer ini. Tidak ada setitik pun rasa terima kasih di matanya atas kehadiranku. Yang ada hanya rasa malu karena memiliki kakak ipar yang tidak selevel dengan dunia barunya. Aku berdiri mematung. Bingung harus berbuat apa. Orang-orang di belakangku mulai berdeham tidak sabar. Aku merasa seperti terdakwa di tengah sidang. Dihakimi hanya karena apa yang melekat di tubuhku. Aku ingin menjelaskan bahwa di balik gamis tua ini ada doa tulus yang tak putus-putus. Tapi di tempat ini, tampaknya ketulusan tidak memiliki harga jika tidak dibungkus dengan kemewahan. Rani menarik napas kasar, lalu turun dari panggung pelaminan dengan tergesa-gesa, mengabaikan tamu lain yang hendak menyapanya. Ia mendekatiku, aroma parfum mahalnya menampar indera penciumanku, kontras dengan bau keringat dingin yang mulai membasahi punggungku. Wajah cantiknya kini begitu dekat, namun terasa ribuan kilometer jauhnya dari hatiku. Ikut aku, perintahnya dingin, tanpa menatap mataku. Ia tidak membiarkanku menjawab, atau bahkan sekadar menyeka air mata yang hampir jatuh. Kehadiranku, bagi Rani saat ini, hanyalah noda kotor di atas kanvas lukisan sempurnanya. Dan noda itu harus segera disingkirkan sebelum merusak segalanya. Mbak, ikut aku sebentar.
Suara Rani terdengar rendah, nyaris seperti desisan ular yang tersembunyi di balik riuh rendah musik orkestra yang memenuhi ruangan. Belum sempat aku menjawab, atau bahkan sekadar mengangguk. Jari-jarinya yang lentik dan berhias kuteks merah marun itu sudah mencengkeram lengan atasku. Cengkeraman itu kuat, sangat kuat, hingga aku bisa merasakan ujung-ujung kukunya yang tajam menekan dagingku yang terbalut kain katun tipis gamisku. Ada senyum manis yang terpasang kaku di wajahnya saat ia menarikku. Sebuah topeng sempurna untuk menipu ratusan pasang mata yang hadir. Bagi mereka yang melihat sekilas, ini mungkin tampak seperti seorang pengantin wanita yang antusias, ingin menunjukkan sesuatu pada kakak iparnya. Namun, aku tahu lebih baik. Ada getaran amarah yang merambat dari tangannya ke lenganku, sebuah urgensi yang kasar dan tidak sabaran. Rani, pelan-pelan, gamis mbak, nanti robek. Bisikku, mencoba menyeimbangi langkahnya yang cepat. Gaun pengantinnya yang berekor panjang menyapu lantai marmer dengan suara srek-srek yang terdengar angkuh. Sementara sandal usangku berdecit pelan, berjuang mengikuti ritme langkahnya yang agresif. Ia tidak menggubris. Ia justru mempererat cengkeramannya, menarikku membelah kerumunan. Kami tidak berjalan menuju pelaminan yang bermandikan cahaya kristal. Dan kami juga tidak mengarah ke meja VIP tempat keluarga inti seharusnya duduk menikmati hidangan. Rani membawaku berbelok tajam ke arah kiri, menjauhi pusat keramaian, melewati barisan meja prasmanan yang tertata apik dengan aroma daging panggang dan sate lilit yang menggugah selera. Semakin jauh kami melangkah, semakin redup cahaya lampu gantung yang megah itu. Udara sejuk dari pendingin ruangan perlahan berganti menjadi agak pengap, bercampur dengan aroma yang berbeda, bukan lagi wangi parfum mahal atau bunga melati segar, melainkan bau sabun cuci piring yang menyengat dan samar-samar aroma sisa makanan yang mulai basi. Kami telah sampai di perbatasan antara kemewahan pesta dan realitas di balik layar. Rani akhirnya menghentikan langkahnya tepat di sebuah sudut yang terlupakan. Ini adalah area mati di dalam gedung mewah itu, sebuah celah sempit di dekat pintu akses dapur catering. Di sini, karpet merah tebal tidak lagi digelar, lantainya hanya keramik polos yang sedikit kusam. Di sini, ucap Rani pendek. Ia melepaskan cengkeramannya dengan sentakan kasar, seolah-olah baru saja memegang sesuatu yang kotor dan ingin segera membersihkan tangannya. Aku terhuyung sedikit, memegangi lengan atasku yang terasa perih. Mataku menyapu sekeliling, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Di depanku, ada sebuah kursi lipat besi, bukan kursi Chivari, emas berbalut pita satin, seperti yang diduduki tamu lain. Kursi itu berdiri sendirian, terhimpit di antara tumpukan kardus air mineral yang sudah kosong dan, astaga, dua buah tong sampah besar berwarna hitam, meskipun tertutup rapat. Keberadaan tong sampah itu di sana sudah cukup menjelaskan posisiku di mata Rani. Ronnie, suaraku tercekat, separuh bertanya, separuh tidak percaya. Kenapa Mbak dibawa ke sini? Meja keluarga ada di depan kan? Masmu dan ibu ada di sana. Rani memutar tubuhnya menghadapku. Wajahnya yang cantik dengan riasan, flawless, itu kini menatapku dengan sorot mata yang dingin dan menusuk. Tidak ada lagi senyum palsu. Yang ada hanya rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tatapan merendahkan yang membuatku merasa kerdil. Mbak Siti, tolong ya, kali ini saja, gunakan otak Mbak sedikit, desisnya. Suaranya bergetar menahan emosi. Ia melangkah maju satu langkah, menginvasi ruang pribadiku, memaksaku mundur hingga punggungku hampir menyentuh tumpukan kardus. Lihat penampilan, Mbak, lanjutnya. Tangannya melambai di depan wajahku, seolah sedang mengusir lalat. Jilbab instan murahan yang warnanya sudah pudar. Gamis batik pasar yang, ya ampun, itu motif tahun berapa? Mbak sadar tidak, kalau Mbak itu merusak pemandangan? Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras daripada tamparan fisik. Aku menelan ludah, merasakan pahit yang menjalar di tenggorokan. Ini batik tulis peninggalan almarhumah ibu saya, Ron. Saya pakai ini untuk menghormati. Aku tidak peduli, potong Rani cepat. Matanya melotot. Ini pernikahanku, Mbak. My wedding. Tamu-tamuku bukan orang sembarangan. Ada pejabat, sosialita, rekan bisnis Mas Andi yang kelas kakap. Mereka semua pakai sutra, pakai berlian, pakai jas, branded. Lalu tiba-tiba ada Mbak Siti, nyempil di tengah-tengah mereka dengan baju lusuh begini. Ia mendengus kasar, membuang muka sebentar sebelum kembali menatapku tajam. Nanti orang-orang pikir Mbak itu siapa? Pembantu yang lupa pakai seragam? Atau tukang cuci piring yang nyasar ke ruang pesta? Malu, Mbak. Aku malu. Mas Andi juga pasti malu. Cuma dia nggak tega ngomong saja. Aku terdiam.
Nama suamiku, kakak kandung Rani, disebut. Andi memang tidak mengatakan opo-opa saat kami berangkat tadi. Tapi apakah diamnya berarti ia setuju dengan Rani? Rasa nyeri di dadaku semakin menjadi-jadi. Bukan karena hinaan terhadap bajuku, aku sudah biasa hidup sederhana, tapi karena anggapan bahwa keberadaanku adalah sebuah aib bagi mereka. Jadi, Mbak, harus duduk di sini? Tanyaku lirih, menunjuk kursi lipat di sebelah tong sampah itu. Iya, jawab Rani tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Duduk di sini. Jangan keluyuran ke depan. Jangan ambil makan di prasmanan utama nanti. Aku suruh pelayan bawakan piring ke sini. Dan yang paling penting, kalau ada yang tanya, atau kebetulan lewat sini mau ke toilet, jangan bilang Mbak kakak iparku. Bilang saja kerabat jauh, atau terserah, pengasuh anak siapa kek. Angin dari arah pintu dapur berhembus pelan, membawa bau anyir ikan yang sedang dibersihkan. Rasanya perutku mual, bukan karena bau itu, tapi karena perlakuan manusia di hadapanku ini. Aku menatap mata Rani dalam-dalam, mencari sisa-sisa gadis kecil yang dulu sering kubantu kerjakan prenya. Gadis yang dulu merengek minta dibelikan es krim saat aku baru menerima gaji pertamaku sebagai guru honorer. Gadis itu sudah tidak ada, tertutup oleh lapisan bedak tebal dan ambisi sosialita yang mengeraskan hatinya. Ingin rasanya aku berteriak, membalikkan badan, dan pergi meninggalkan gedung terkutuk ini. Harga diriku memberontak, namun bayangan wajah suamiku dan ibu mertuaku yang sudah sepuh melintas di benakku. Jika aku membuat keributan di sini, jika aku pergi dan membuat drama, ibu pasti akan sedih. Pernikahan ini adalah hari besar bagi keluarga. Mengalah, lagi-lagi kata itu yang harus kutelan bulat-bulat. Perlahan, aku mengangguk. Senyum tipis yang getir tersungging di bibirku. Baik, Ron. Kalau itu yang bisa bikin kamu bahagia di hari pernikahanmu, Mbak akan duduk di sini. Ucapku pelan namun tegas. Rani tampak lega, bahunya yang tegang sedikit turun. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya merapikan letak mahkota kecil di kepalanya. Memastikan penampilannya kembali sempurna. Bagus. Ingat, jangan kemana-mana, tetap di sudut ini sampai acara selesai. Perintahnya sekali lagi. Tanpa menoleh lagi, Rani memutar tubuhnya. Gaun ekor panjangnya kembali menyapu lantai saat ia berjalan cepat meninggalkan sudut gelap itu. Kembali menuju cahaya terang benderang di ruang utama. Aku melihat punggungnya menjauh. Seolah ia sedang berjalan keluar dari sebuah dunia kotor menuju surga buatan yang ia ciptakan sendiri. Sepeninggal Rani, kesunyian yang aneh menyelimutiku. Musik orkestra masih terdengar, namun kini terasa sayap sop dan berjarak. Seolah berasal dari dimensi lain. Yang lebih dominan di sini adalah suara denting piring kotor yang ditumpuk oleh pelayan di balik pintu dapur, dan dengung mesin pendingin minuman di dekatku. Aku menarik kursi besi itu sedikit menjauh dari tong sampah setidaknya, memberiku jarak 10 cm lebih jauh dari bau tak sedap itu. Besi kursi itu terasa dingin menembus kain gamisku saat aku duduk. Rasanya keras dan tidak nyaman. Sangat kontras dengan sofa bludru empuk yang kulihat di area VIP tadi. Disinilah aku, Siti, seorang kakak ipar yang dianggap noda dalam lukisan sempurna pernikahan adiknya. Aku meluruskan lipatan gamis batikku. Jemariku meraba tekstur kain halusnya. Ibu, maafkan Siti, batinku berbisik pada almarhumah ibuku yang mewariskan kain ini. Bagi mereka ini sampah, Bu. Tapi bagi Siti, ini kehormatan. Dari celah antara pilar besar dan dekorasi bunga palsu, aku masih bisa mengintip sedikit ke arah ruang pesta. Cahaya lampu sorot warna-warni menari-nari di langit-langit. Tawa renyah para tamu terdengar bersahutan. Mereka bersulang, mengangkat gelas kristal tinggi, berisi minuman berkilauan, merayakan cinta dan penyatuan dua keluarga. Sementara aku, bagian dari keluarga itu, duduk terpencil di sebelah tempat pembuangan sisa pesta mereka. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan kesabaran. Meski udara di sudut ini terasa sesak, aku akan menunggu. Aku akan melihat permainan takdir macam apa yang sedang disiapkan Tuhan untuk malam ini. Karena aku tahu, di balik setiap kesombongan yang melambung tinggi, selalu ada jurang penyesalan yang menunggu di bawahnya. Untuk saat ini, biarlah aku menjadi penonton di kursi sudut yang tersudut ini. Biarlah aku menjadi bayangan yang tak diinginkan. Karena seringkali, justru dari tempat paling gelaplah, kita bisa melihat siapa yang paling palsu bersinar. Aroma sisa makanan yang mulai membusuk bercampur dengan sengatan sampah basah, menyeruak ke hidungku. Sebuah kontras yang tajam dengan wangi parfum mahal yang menguar dari kerumunan tamu di bagian depan aula. Di kursi plastik tanpa sandaran busa ini, aku duduk mematung. Posisiku banner-banner strategis untuk dilupakan terhimpit di antara tumpukan kardus air mineral bekas
dan pintu dapur catering yang sesekali terbuka, memuntahkan hawa panas dan suara denting piring kotor yang dibanting. Dari sudut gelap ini, pesta pernikahan adik iparku terlihat seperti sebuah pertunjukan teater yang megah, di mana aku tidak diberi peran, bahkan sebagai penonton yang layak. Gelak tawa terdengar bersaut-sautan, diiringi denting sendok beradu dengan piring keramik. Aku melihat panggung-panggung berbalut kebaya sutra dan jas nicis. Tak ada satupun wajah yang menghadap ke arahku, kecuali beberapa tamu yang tersesat mencari toilet atau anak kecil yang berlarian bosan. Seorang pelayan catering yang membawa nampan berisi gelas kotor melintas di depanku dengan tergesa. Kakinya tersandung sedikit pada ujung kardus di sebelahku, membuat cairan sisa sirup tumpah dan memercik ke ujung rok batikku yang sudah kusam. "Awas Bu, minggir sedikit," hardiknya tanpa menatap wajahku. Seolah akulah benda mati yang menghalangi jalan, bukan manusia yang bernapas. Aku hanya mengangguk pelan, menarik kakiku lebih dalam ke bawah kursi, berusaha membuat tubuhku semakin kecil, semakin tidak terlihat. "Maaf Mas," gumamku lirih, meski suaraku tenggelam oleh alunan musik orkestra yang tiba-tiba meninggi. Hatiku berdesir nyeri, bukan karena hardikan itu, melainkan karena kesadaran bahwa di mata mereka dan terutama di mata Rani keberadaanku di sini tak lebih berharga dari tumpukan sampah di sebelahku. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang bising. Mataku menangkap sosok seorang wanita paruh baya dengan sanggul tinggi yang berjalan mendekat ke arah belakang, mungkin mencari sirkulasi udara yang lebih segar. Tatapannya jatuh padaku. Ia berhenti sejenak, alisnya berkerut. Matanya menyapu penampilanku dari ujung jilbab sederhana hingga sandal kulitku yang sudah tua, lalu beralih ke tumpukan sampah di sebelahnya. Ada kilatan rasa jijik yang ia coba sembunyikan di balik kipas tangannya, namun aku melihatnya dengan jelas. Ia berbisik pada temannya di sebelahnya. Lalu mereka berdua terkikik pelan sambil memutar badan, kembali ke zona nyaman mereka yang berlimpah cahaya. Aku menghela napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. "Sabar Siti," bisikku pada diri sendiri. "Ini hari bahagia Andi. Jangan rusak dengan egomu." Namun, atmosfer ruangan perlahan berubah. Musik yang tadinya mengalun santai kini berganti menjadi instrumen yang lebih formal dan megah. Tawa riuh para tamu perlahan mereda, digantikan oleh bisik-bisik yang menyebar seperti api di ladang kering. Aku menegakkan punggung. Rasa penasaran sedikit mengusik lamunanku. Di dekat pintu masuk utama yang berjarak sekitar 20 meter dari tempatku duduk, aku melihat Rani dan Andi sedang sibuk bukan main. Rani, dengan kebaya mewahnya yang bertabur payet berkilauan, tampak menapok-nepok pipinya, memastikan bedaknya sempurna. Wajahnya tegang. Senyumnya yang biasa ia pamerkan, kini lenyap digantikan oleh garis kekhawatiran yang nyata. "Mas, cepat rapikan jasmu, itu miring." Suara Rani terdengar cukup tajam, hingga sayap-sayap sampai ke telingaku saat musik sedikit mereda. Ia menarik kerah jas Andi dengan kasar. Andi, adik iparku yang biasanya tenang, kini tampak berkeringat dingin. Ia menyeka dahinya dengan sapu tangan berkali-kali. Iya Ron, aku sudah rapi kan? "Kamu yakin beliau benar-benar datang?" tanya Andi dengan nada yang bergetar. "Pasti datang. Tadi asistennya sudah konfirmasi 5 menit lalu," desis Rani. Matanya liar memindai ruangan, memastikan tidak ada cacat sedikit pun yang terlihat. Ia melambaikan tangan dengan panik pada kepala pelayan catering. "Hei, itu gelas-gelas kotor di meja nomor 3, segera diangkat. Jangan sampai Pak Wijaya lihat ada piring kotor menumpuk. Cepat." Nama itu melayang di udara, menciptakan gelombang ketegangan tersendiri. "Pak Wijaya. Pak Wijaya." Aku mendengar bisikan dari meja tamu terdekat, sekelompok bapek-bopak yang mengenakan batik sutra. "Pak Wijaya mau datang? Serius? Wah, hebat juga Andi bisa mengundang beliau." "Iya, Pak Wijaya yang pemilik Nusantara Group itu kan? Investor kakap. Kalau dia datang, berarti Andi ini bukan orang sembarangan koneksinya. Kita harus siap-siap menyapa. Jarang-jarang bisa tatap muka langsung dengan beliau." Aku tersenyum tipis. Senyum yang getir, namun menyimpan rahasia. Jadi, inilah alasan Rani menyingkirkan aku ke tempat sampah. Ia sedang mempersiapkan panggung sempurnanya untuk menyambut tamu agung. Ia ingin segalanya tampak, bona fide, berkelas, dan bersih. Definisi bersih yang sayangnya tidak mencakup kakak iparnya yang datang dari kampung dengan pakaian lusuh. Rani takut kehadiran sosok sepertiku akan menodai pemandangan di mata sang miliarder. Rani tampak mondar-mandir di depan pintu masuk. Ia meremas tangannya sendiri, gestur yang jarang sekali ia lakukan, kecuali sedang sangat gugup. "Duh, mana sih?" "Katanya sudah di lobi," gerutunya pada Andi. "Sabar Ron, mungkin sedang menunggu lift,"
jawab Andi. Meski kakinya sendiri, menggotu-kenggetik lantai dengan ritme yang kacau. Aku memperhatikan mereka dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kasihan melihat betapa kerasnya mereka berusaha membangun citra di hadapan manusia lain. Sampai-sampai rela menginjak saudara sendiri. Mereka begitu mendewakan sosok Pak Wijaya ini. Sosok yang dalam bayangan mereka adalah raja yang harus disembah dengan kemewahan dan kesempurnaan visual. Tiba-tiba, seorang panitia berjas hitam berlari kecil, menghampiri Rani dan membisikkan sesuatu. Wajah Rani seketika berubah cerah, namun sekaligus pucat karena gugup. Ia langsung memberi isyarat pada tim musik untuk bersiap. Semuanya siap, beliau sudah di depan pintu, seru Rani setengah berbisik. Namun nadanya penuh perintah yang mutlak. Para tamu undangan yang tadinya duduk santai, kini serentak memperbaiki posisi duduk mereka. Beberapa bahkan berdiri, merapikan baju, dan menoleh ke arah pintu utama dengan tatapan penuh antisipasi. Seolah-olah udara di dalam ruangan ini tersedot keluar, menyisakan kehampaan yang padat oleh harapan dan kecemasan. Semua orang ingin melihat, ingin dilihat, dan ingin menjadi bagian dari lingkaran cahaya yang dibawa oleh tamu kehormatan tersebut. Di sudutku yang gelap, aku masih duduk diam. Tidak ada yang peduli apakah aku sudah makan atau belum. Tidak ada yang peduli apakah aku haus. Keberadaanku benar-benar telah dihapus dari skenario pesta ini. Hanya bau sampah yang setia menemaniku. Namun, jantungku mulai berdetak sedikit lebih kencang. Bukan karena takut atau gugup seperti Rani, melainkan karena sebuah ironi yang menggelitik perutku. Aku menatap lurus ke arah pintu ganda yang megah itu. Pintu yang memisahkan dunia luar dengan kemunafikan yang ada di dalam sini. Rani dan Andi kini berdiri tegak di posisi penyambutan, memasang senyum paling lebar dan paling palsu yang pernah kulihat. Mereka seperti dua boneka porselen yang siap dipajang. Tangan Rani menggandeng lengan Andi erat-erat. Kuku-kukunya mungkin menancap di jas suaminya saking tegangnya. Detik demi detik merayap lambat. Musik berhenti sejenak, memberikan efek dramatis. Pintu perlahan mulai terbuka. Cahaya dari lampu sorot di lobi menerobos masuk, menciptakan siluet panjang di lantai karpet merah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma busuk di sebelahku tak lagi kuhiraukan. Mataku terkunci pada celah pintu yang semakin lebar. Inilah momen yang mereka tunggu-tunggu. Inilah momen di mana segala penilaian dangkal mereka akan diuji. Di sudut terbuang ini, aku hanyalah penonton bisu. Namun entah mengapa, aku merasa panggung sandiwara ini sebentar lagi akan runtuh. Suasana di dalam aula pernikahan mendadak berubah drastis. Jika beberapa detik lalu udara dipenuhi dengan dengungan percakapan basi-basi dan denting garpu yang beradu dengan piring keramik, kini keheningan yang mencekam mengambil alih. Seolah ada tombol bisu yang ditekan secara kolektif oleh ratusan tamu yang hadir. Mataku, yang sejak tadi hanya terpaku pada pola taplak meja di sudut ruangan yang remang, kini terpaksa terangkat mengikuti arah pandang semua orang. Pintu ganda berbahan kayu jati yang megah di ujung aula perlahan terbuka lebar. Engselnya yang berat tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Namun, efek dramatis dari terbukanya pintu itu sungguh luar biasa. Cahaya matahari sore dari luar menerobos masuk, menciptakan siluet panjang di lantai marmer yang mengkilap. Di ambang pintu, berdirilah sosok yang ditunggu-tunggu itu. Pak Wajib, harus aku akui, karismanya memang tak terbantahkan. Ia mengenakan setelan jas hitam, charcoal, yang dipotong sempurna mengikuti postur tubuhnya yang tegap. Dengan dasi sutra berwarna marun, yang memberikan kesan wibawa sekaligus elegan. Di sisi kiri dan kanannya, dua orang asisten berjalan tegap, dengan setelan senada, memegang earpiece, seolah sedang mengamankan kedatangan seorang kepala negara. Aura kekuasaan menguar begitu kuat darinya, membuat udara di dalam ruangan terasa semakin tipis. Aku melihat Rani dan Andi, adik iparku dan suaminya, seketika menegakkan punggung mereka. Bahasa tubuh mereka berubah drastis, dari tuan rumah yang sombong, menjadi pelayan yang ingin menyenangkan rajanya. Rani dengan cepat merapikan gaun pengantinnya yang berekor panjang, memastikan tidak ada satu lipatan pun yang salah. Sementara Andi mengusap wajahnya yang berkeringat dingin, lalu memaksakan senyum lebar yang terlihat menyakitkan karena terlalu ditarik. Mereka melangkah maju dengan tergesa-gesa, hampir seperti berlari kecil, meninggalkan para tamu VIP lainnya yang sedang mereka ajak bicara sebelumnya. "Selamat datang, Bapak Wijaya. Selamat datang." Suara Rani terdengar melengking, memecah keheningan. Nada bicaranya dibuat semanis mungkin, penuh dengan sanjungan yang berlebihan. Tangan kanannya terulur jauh ke depan, siap untuk menyambut tangan pengusaha besar itu. "Suatu kehormatan besar, Bapak bisa hadir di pernikahan sederhana kami.
sambung Andi dengan suara bergetar. Membungkuk sedikit terlalu dalam, gestur yang menyiratkan kepatuhan total. Aku menahan napas, meremas ujung kebaya lusuhku di bawah meja. Pemandangan ini terasa menyedihkan, sekaligus menggelikan. Mereka begitu putus asa, mengejar pengakuan dari orang yang mereka anggap memiliki derajat lebih tinggi. Sementara mereka baru saja mengginjek harga diri kakak iparnya sendiri, hanya karena pakaian yang kukenakan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Pak Wijaya tidak berhenti. Ia tidak memperlambat langkahnya barang 1 milidetik pun. Matanya, yang tajam dan fokus, menatap lurus ke depan seolah Rani dan Andi hanyalah patung dekorasi yang transparan. Ia melewati uluran tangan Rani begitu saja tanpa menoleh, tanpa mengangguk, tanpa memberikan senyum basi-basi sedikitpun. Tangan Rani yang terulur kini menggantung canggung di udara. Jari-jarinya yang lentik dengan kuku berhias, nail art, mahal itu gemetar. Senyum lebar di wajah Andi retak perlahan, digantikan oleh ekspresi kebingungan yang murni. Mulutnya sedikit terbuka, hendak mengucapkan kalimat susulan. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan saat melihat Pak Wijaya dan rombongannya melenggang melewati mereka dengan langkah pasti. Bunyi sepatu kulit pantofel Pak Wijaya yang beradu dengan lantai marmer menggema. Tak, iramanya stabil, penuh tujuan. Para tamu undangan yang berdiri di sepanjang jalur karpet merah itu secara naluriah membelah diri, memberikan jalan seolah laut yang terbelah. Mereka saling berbisik. Kening mereka berkerut penuh tanya. Pak Wijaya mau kemana? Bukankah pelaminannya ada di sana? Siapa yang dia cari? Bisikan-bisikan itu berdengung seperti lebah di telingaku. Semakin lama semakin keras. Aku mulai merasa tidak nyaman. Jalur yang diambil Pak Wijaya bukan menuju panggung pelaminan, bukan pula menuju meja prasmanan VIP yang terletak di sisi kanan. Ia berjalan lurus, memotong aula secara diagonal. Lurus ke arah sudut tempatku duduk. Keringat dingin mulai membasahi tengkukku. Tidak mungkin, batinku menyangkal. Mungkin ada pintu keluar di belakangku, atau mungkin ada kolega bisnis lain yang duduk di area belakang ini. Aku menundukkan kepala, berharap beyong-beyong pilar di sampingku bisa menelanku bulat-bulat. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Aku datang ke sini hanya untuk mendoakan adik iparku, bukan untuk terlibat dalam drama apapun. Namun, suara langkah kaki itu semakin mendekat. Semakin keras, semakin nyata. Tak. Suara itu berhenti tepat di depan mejaku. Aroma, cologne, mahal yang bercampur dengan wangi kayu cendana dan tembakau halus, menyapa indera penciumanku. Menggantikan bau apek sudut ruangan ini, bayangan tubuh tegap menutupi cahaya lampu di atasku. Dengan ragu dan jantung yang berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada, aku memberanikan diri untuk mengangkat wajah. Di sana, menjulang tinggi di hadapanku, adalah Pak Wijaya. Wajahnya yang tadi terlihat dingin dan tak tersentuh saat melewati Rani, kini melunak drastis. Sorot matanya hangat, penuh dengan rasa hormat yang tulus. Tidak ada sedikit pun tatapan merendahkan, seperti yang kudapatkan dari keluarga besarku hari ini. Perlahan, di hadapan ratusan pasang mata yang menonton, dengan napas tertahan, Pak Wijaya membungkukkan badannya. Bukan sekadar anggukan kepala, melainkan sebuah bungkukan hormat yang dalam dan sopan. Gestur yang biasanya hanya diberikan seseorang kepada atasan yang sangat disegani atau orang yang dituakan. Selamat siang, sapanya dengan suara bariton yang lembut namun tegas, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di meja sekitarku. Ia kemudian menegakkan tubuhnya kembali dan tersenyum sebuah senyum yang syarat akan keakraban dan respek. Lama tidak bertemu, Bu Siti? Maaf saya terlambat datang. Jadwal pertemuan dengan investor dari Jepang tadi sedikit melenceng dari waktu yang ditentukan. Duniaku serasa berputar melambat. Waktu membeku. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata kini menyorotku tajam, bagaikan lampu tembak di panggung pertunjukan. Orang-orang yang tadi memandangku dengan jijik, yang menggeser kursi mereka menjauh saat aku lewat, kini menatap dengan mulut menganga. Mereka memandangku, wanita dengan kebaya sederhana, yang warnanya sudah mulai memudar, lalu memandang Pak Wijaya, konglomerat paling disegani di kota ini, yang baru saja meminta maaf kepadaku karena keterlambatannya. Aku segera berdiri. Kakiku sedikit gemetar, namun aku berusaha menjaga postur tubuhku tetap tenang. Kebiasaan profesionalku secara otomatis mengambil alih, menekan rasa gugup yang melanda. Selamat siang, Pak Wijaya, balasku. Suaraku terdengar serak namun stabil. Aku mengulurkan tangan. Tidak apa, Bapak tidak perlu ripot-ripot datang sebenarnya. Saya tahu, jadwal Bapak sangat padat.
Pak Wijaya menyambut tanganku dengan kedua tangannya, menjabatnya erat dan hangat. Mana mungkin saya tidak datang, Bu? Ibu adalah orang yang paling saya hormati. Justru saya yang merasa tidak enak, karena baru bisa menyapa ibu di sini. Ia mengedarkan pandangannya sejenak ke sudut ruangan yang sempit dan terpencil ini. Alisnya sedikit berkerut. Di tempat yang sepertinya kurang layak untuk ibu. Kalimat itu, meskipun diucapkan dengan nada datar, terdengar seperti tamparan keras yang menggema di seluruh ruangan. Keheningan di aula itu kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi keheningan karena antisipasi, melainkan keheningan karena syok massal. Di kejauhan, di dekat pintu masuk yang kini terasa sangat jauh, aku bisa melihat Rani. Ia masih berdiri di tempat yang sama, di mana Pak Wijaya mengabaikannya tadi. Namun kini, wajahnya bukan lagi menyiratkan kekecewaan. Wajahnya telah berubah menjadi topeng horor yang sempurna. Kulitnya pucat pasi, seputih gaun pengantin yang ia banggakan. Matanya melotot, menatap interaksi antara aku dan Pak Wijaya, dengan tatapan yang sulit diartikan campuran antara ketidakpercayaan, ketakutan, dan rasa malu yang mulai merambat naik membakar lehernya. Rani terlihat seperti seseorang yang baru saja melihat hantu. Atau lebih tepatnya, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa diperbaiki seumur hidupnya. Andi di sebelahnya tampak tak kalah hancur. Kakinya goyah, siala tulang-tulangnya baru saja dilucuti dari tubuhnya. Ia menatapku seakan-akan aku adalah orang asing yang baru pertama kali ia lihat. Bukan kakak ipar yang baru saja ia usir secara halus dari meja VIP keluarga. Bu Siri, suara seorang ibu-ibu di meja sebelahku terdengar berbisik, namun dalam keheningan ini suaranya terdengar jelas. Siapa sebenarnya wanita lusuh itu? Pak Wijaya, yang tampaknya mendengar bisikan itu, menoleh sedikit. Tatapannya kembali menajam, menyapu kerumunan orang yang sedang berbisik-bisik, sebelum kembali menatapku dengan lembut. Ia seolah sedang membuat pernyataan, tanpa perlu berkote-kota. Siapapun yang menghina wanita ini, berurusan denganku. Silakan duduk kembali, Bu, kata Pak Wijaya, menarikan kursi reyot itu untukku, seolah kursi itu adalah singgasana emas. Bolehkah saya bergabung di sini? Sepertinya pembicaraan di meja depan sana terlalu membosankan untuk saya. Aku hanya bisa mengangguk pelan, masih berusaha memproses situasi gila ini. Saat aku duduk kembali, mataku tak sengaja bertemu pandang lagi dengan Rani. Kali ini, aku melihat air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang dimakeap tebal. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya memburu. Ia memegang dadanya sendiri, seolah sesak napas menyerangnya tiba-tiba. Detik demi detik berlalu, dan realitas pahit mulai menghantam kesadarannya. Keangkuhannya runtuh, digantikan oleh kepanikan yang nyata. Pesta ini belum berakhir tapi Bogironi. Kiamat kecil baru saja dimulai tepat di depan matanya. Dan pemicunya adalah aku, wanita yang ia anggap tak lebih dari debu di sepatunya. Keheningan yang mencekam seketika menyelimuti ballroom hotel yang megah itu. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut, seolah terhenti mendadak, menyisakan dengung halus dari pendingin ruangan yang terasa semakin menusuk kulit. Tangan Pak Wijaya yang hangat masih menjabat tanganku dengan erat. Sebuah gestur hormat yang tulus, bukan basa-basi. Aku bisa merasakan keringat dingin mulai menetes di pelipisku. Bukan karena gugup berhadapan dengan Pak Wijaya, melainkan karena aku tahu badai macam apa yang akan segera meletus setelah momen ini. Aku melirik sedikit ke arah Rani. Wajah adik iparku yang tadinya merah merona karena kebahagiaan dan lapisan bedak mahal, kini memutih seputih kapas. Matanya membelalak lebar, seakan bola matanya hendak melompat keluar dari rongganya. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Seolah pita suaranya telah putus oleh kejutan yang terlalu besar. Andi, suamiku, berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang tak kalah terkejutnya. Namun ada gurat kelegaan samar di sana. Ia tahu siapa aku, dan ia tahu sandiwara ini akhirnya usai. Bu Siri, suara Pak Wijaya memecah keheningan, nadanya penuh dengan rasa bersalah yang sopan. Ia melepaskan jabat tangan kami, namun tubuhnya tetap membungkuk sedikit. Sebuah tanda penghormatan yang biasanya hanya diberikan kepada pejabat tinggi negara. Saya sungguh tidak menyangka ibu akan hadir di acara resepsi karyawan saya. Jika saya tahu ibu komisaris utama ada di sini, saya pasti sudah memerintahkan tim protokol untuk menyambut ibu dengan layak, bukan duduk di pojok seperti ini. Kata-kata itu, komisaris utama. Dua kata itu meluncur dari bibir Pak Wijaya dengan ringan, namun dampaknya bagaikan bom atom yang meledak di tengah ruangan. Suara garpu yang terjatuh di lantai marmer terdengar nyaring,
diikuti oleh bisik-bisik yang mulai menjalar seperti api di padang rumput kering. Tamu-tamu undangan, yang sebagian besar adalah rekan kerja Rani, dan bawahan, di anak perusahaan tempat Rani bekerja, mulai saling pandang. Tatapan jijik dan merendahkan yang mereka lemparkan padaku beberapa jam lalu, kini bermetamorfosis menjadi ketakutan dan rasa segan yang kental. Aku tersenyum tipis, berusaha menenangkan Pak Wijaya yang tampak gelisah melihat posisiku. Tidak apa-apa, Pak Wijaya. Hari ini, saya bukan pimpinan holding company. Hari ini saya hanya Siti, kakak ipar dari Rani. Saya sengaja tidak memberitahu siapa-siapa agar tidak mengganggu jalannya pesta. Tolong, jangan perlakukan saya berlebihan. Pak Wijaya mengangguk takzim. Lalu ia menoleh ke arah Rani, yang kini tubuhnya mulai gemetar hebat. Rani, panggil Pak Wijaya dengan suara baritonnya yang berwibawa. Kamu sungguh beruntung. Jarang sekali Bu Siti mau meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk hadir di acara pribadi. Beliau adalah sosok yang membangun kekaisaran bisnis, tempat kita semua bernaung. Tanpa visi dan modal dari beliau, jabatan direktur yang saya emban pun tidak akan ada. Rani tidak menjawab. Tubuhnya berguncang. Gelas kristal berisi sirup merah di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai, dan pecah berkeping-keping, memercikan noda merah ke gaun pengantin putihnya yang seharga puluhan juta itu. Tidak mungkin. Desis Rani. Suaranya serak dan terdengar seperti orang yang tercekik. Dunia Rani runtuh saat itu juga. Aku bisa melihat kilatan memori berputar di matanya. Bagaimana ia memaki bajuku yang sederhana di depan pintu masuk. Bagaimana ia menyuruhku duduk di belakang dekat dapur kotor, agar tidak terlihat tamu VIP. Bagaimana ia menyebutku kampungan dan memalukan. Semua hinaan itu kini berbalik menghantam ulu hatinya dengan kekuatan yang melumpuhkan. Tiba-tiba, jeritan itu pecah. Kah? Rani menjerit histeris. Suaranya melengking tinggi, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Kakinya yang dibalut sepatu hak tinggi bertahtakan kristal itu tak lagi sanggup menopang berat tubuh dan berat rasa malunya. Ia ambruk ke lantai, berlutut di antara pecahan gelas dan noda sirup yang kini mengotori gaun indahnya. Rani, Andi berteriak kaget, mencoba meraih bahu adiknya. Namun Rani menepisnya kasar. Air mata Rani tumpah ruah, menghapus riasan tebal di wajahnya. Maskara hitam luntur, menciptakan garis-garis gelap di pipinya, membuat wajah cantiknya kini tampak mengerikan dan menyedihkan. Ia menangis tersedu-sedu, napasnya tersengal-sengal hebat, seolah ia sedang kehabisan oksigen. Bukan hanya rasa malu yang menghantuinya, tapi rasa takut kehilangan segalanya. Ia sadar, ia baru saja menghina pemilik perusahaan tempat ia menggantungkan hidup dan karir yang selama ini ia banggakan dengan sombong. Mbak Siti. Rani merangkak. Ya, pengantin wanita yang sejam lalu berdiri angkuh bak ratu itu, kini merangkak di lantai ballroom yang dingin menuju ke arahku. Isak tangisnya semakin kencang, tidak peduli lagi pada ratusan mata yang menonton drama tragis ini. Maafkan aku, Mbak. Maaf, aku buta, aku bodoh. Ia mencoba menggapai kakiku, namun tenaganya habis. Ia tersongker, menelungkupkan wajahnya ke lantai. Bahunya terguncang hebat. Jangan pecat aku, Mbak. Jangan hancurkan aku. Aku minta ampun, Rongna Pilu. Pemandangan ini sungguh menyayat hati. Tidak ada kepuasan sedikit pun di hatiku melihatnya hancur seperti ini. Justru, rasa iba yang mendalam menyeruak di dada. Aku tidak pernah menginginkan penghormatan gila hormat. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia, sebagai keluarga. Aku menghela napas panjang. Aroma bunga sedap malam di ruangan itu kini bercampur dengan aroma amis dari ego yang terluka. Perlahan, aku berjongkok, mengabaikan tatapan Pak Wijaya yang hendak mencegahku mungkin. Ia pikir tidak pantas seorang pemilik saham utama berjongkok di lantai. Tapi aku tidak peduli. Kuulurkan tanganku, menyentuh bahu Rani yang bergetar. Dingin sekali kulitnya. Bangun Rani, bisikku lembut. Tidak ada nada kemarahan dalam suaraku. Hanya ketenangan yang datar. Rani mengangkat wajahnya. Matanya bengkak. Bibirnya gemetar. MB, aku sudah jahat sama Mbak. Aku hina baju Mbak. Aku hina suami Mbak. Padahal, ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Tangisnya pecah lagi, lebih keras dari sebelumnya. Aku malu, Mbak. Aku malu sekali. Aku menarik tangannya, memaksanya untuk duduk tegak, meskipun ia masih lemas. Aku mengambil tisu dari meja terdekat, dan perlahan menyeka noda hitam di bawah matanya. Dengar saya, Rani, ujarku. Kali ini dengan nada yang lebih tegas, agar menembus kabut histerianya. Jabatan saya, uang saya, atau perusahaan saya, itu semua tidak tertulis di jidat saya. Begitu juga dengan kemuliaan hati, tidak tertulis di gaun mahalmu.
Suasana ruangan itu hening senyap, bahkan pelayan catering pun berhenti bergerak. Semua orang mendengarkan, meresapi setiap suku kata yang keluar. Saya sengaja datang dengan penampilan seperti ini, bukan untuk menjebakmu, lanjutku sambil menatap matanya dalam-dalam. Saya hanya ingin melihat adik ipar saya bahagia. Tapi hari ini, kamu mengajarkan satu hal pada semua orang di sini, Ron, bahwa kain sutra yang mahal sekalipun tidak bisa menutupi kemiskinan hati. Kamu menghormati Pak Wijaya karena jas dan mobil mewahnya. Tapi kamu menginjak kakakmu sendiri karena daster dan sandal jepitnya. Padahal, di balik jas Pak Wijaya ada saya. Dan di balik daster saya, ada doa yang tulus untukmu. Roni terisak, menggenggam tanganku erat-erat. Seolah tanganku adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan penyesalan yang menenggelamkannya. Aku salah, Mbak. Aku janji akan berubah. Tolong maafkan Rani. Pak Wijaya, yang berdiri tak jauh dari kami, tampak menyeka sudut matanya. Ia, yang biasa keras di ruang rapat, tampak tersentuh melihat momen ini. Ia kemudian memberi kode pada para pengawalnya untuk mundur, memberikan ruang privasi bagi kami, meskipun kami masih menjadi pusat tontonan. Aku membantu Rani berdiri. Gaunnya kotor, riasannya hancur, namun bagiku, inilah saat di mana Rani terlihat paling manusiawi. Topeng kesombongannya telah runtuh, menyisakan seorang wanita biasa yang penuh khilaf. Sudah, kataku, sambil merapikan sedikit rambutnya yang berantakan. Hapus air matamu, ini pestamu. Jangan biarkan tamu melihatmu hancur terus-menerus. Saya memaafkanmu. Bukan karena saya atasanmu, tapi karena saya kakakmu. Rani memelukku erat. Sangat erat. Ia menenggelamkan wajahnya di bahuku, yang hanya berbalut kain batik sederhana. Tangisnya kini bukan lagi tangis histeris ketakutan, melainkan tangis pertobatan yang melegakan. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berangsur normal, meski sisa-sisa isakannya masih terdengar. Aku menatap sekeliling ruangan. Tatapan para tamu kini tertunduk malu. Mereka yang tadi ikut mencibir, kini seolah tak berani mengangkat wajah. Pelajaran hari ini, bukan hanya untuk Rani, tapi untuk mereka semua dan, mungkin juga untukku. Tentang betapa pentingnya tetap membumi, meski langit sudah di genggaman. Pak Wijaya, panggilku pelan, sambil melepaskan pelukan Rani. Ya Bu Siti, jawabnya sigap. Tolong, nikmati pestanya. Jangan biarkan kehadiran saya merusak suasana. Dan tolong, pastikan tidak ada yang memperlakukan saya berbeda setelah ini. Saya ingin pulang naik motor bersama suami saya. Sama seperti saat saya datang. Pak Wijaya tersenyum lebar. Senyum penuh kekaguman. Siap Bu, perintah dilaksanakan. Anda memang luar biasa. Aku menoleh pada Andi, suamiku yang setia. Ia tersenyum bangga. Bukan karena istrinya kaya raya, tapi karena istrinya berhasil memenangkan pertarungan tanpa perlu merendahkan lawan. Kami berdua tahu, drama ini telah berakhir. Tidak ada tepuk tangan meriah, hanya keheningan penuh perenungan yang akan membekas selamanya di hati setiap orang yang hadir di gedung ini. Bahwa emas tetaplah emas, meski tersembunyi dalam lumpur. Dan loyang tetaplah loyang, meski dipoles hingga berkilau.